Baik, terima kasih Pak Eri sudah memberikan waktu kepada saya dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Gimana Pak? Oh pakai itu, aduh, pakai pointer ya? Saya jadi agak grogi nih pointer. Ya siap. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya pakainya Canva Bapak Ibu. Masih lagi. Oke, untuk tujuan kita materi hari ini adalah Bapak Ibu nanti mengetahui makna kontrol, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan dan tahu perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Ini bahasa apa gitu ya? Jadi Bapak Ibu tahu gimana sih saya mau mengontrol siswa saya, begitu ya. Kemudian berikutnya, ini kalau next jam ke sini atas ya Mas. Bapak Ibu agak sedikit, oh bawahnya, balik. Oh iya. Yang kedua adalah memahami makna disiplin positif dan penerapannya, serta keterkaitan antara teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu harus brainstorm dulu, motivasi apa sih anak-anak ketika hadir di sekolah itu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu bisa memilih dan menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini bersama-sama, sehingga seluruh warga sekolah itu bisa menciptakan sebuah budaya positif. Begitu. Kemudian, nah ini dia. Sebenarnya ini mau ada games Bapak Ibu, tapi karena waktunya sekali lagi sangat singkat, jadi saya hanya menyampaikan sedikit saja adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma atau kepahaman kita Bapak Ibu itu dimulai dari Bapak Ibu gurunya dulu. Bapak Ibu gurunya dulu, baru nanti ke anak-anaknya. Begitu ya Bapak Ibu, setuju ya? Jadi kalau gurunya belum merubah sudut pandangnya, maka kita tidak bisa merubah sudut pandang siswa itu sendiri. Nah kemudian ini ada sebenarnya sesi untuk berpasangan. Bapak Ibu diminta untuk salah satu mengepalkan tangan gitu ya Pak Heri ya. Kemudian yang satu diminta untuk melakukan kegiatan merayu atau mengintimidasi atau menyuruh orang yang mengepalkan tangan itu untuk membuka. Bisa dicoba kayaknya ya Pak ya? Bisa ya, coba Bapak Ibu berpasangan. Iya. Berpasangan gitu ya. Pak Is dikatakan satu serangan. Oh, ini yang sebelah ini saja gitu ya. Pilihnya jangan yang sebelah kiri, ya sebelah kanan saja. Gitu ya. Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan, kemudian Bapak Ibu yang tidak mengepalkan tangan harus menyuruh atau membuat orang yang merayu orang yang mengepalkan tangan itu membuka kepalanya. Sedangkan orang yang mengepalkan tangan harus berusaha keras bagaimana caranya saya melindungi sesuatu yang ada dalam genggaman. Coba Bapak Ibu, boleh pakai ancaman, boleh pakai intimidasi gitu ya, bujukan, rayuan. Kalau membujuk itu ayolah kasih jawaban. Terbatas Bapak Ibu, jadi mohon disimpan dulu triknya ketika tadi berusaha untuk bagaimana temannya itu mau untuk membuka tangannya. Baik Bapak Ibu, mohon untuk bisa menuliskan. Ini saya share di Humas Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tolong buka grup Humas. Ada kiriman istimewa surat cinta. Untuk Bapak Ibu bisa klik pas dengan saya. Sudah berhasil? Oke Bapak Ibu, apa isinya Bapak Ibu? Iya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan? Tidak mau buka. Ini yang kita dulu ya, kita mengisi dulu. Mengapa alasan Anda atau teman Anda itu membuka kepalan tangan? Nah, mohon Bapak Ibu ketika klik, nanti akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah ya Bapak Ibu. Ada? Ketemu? Tanda plusnya diklik, sudah? Belum keluar. Oke, tunggu dulu dalam antrian OTW ya. Kalau sudah Bapak Ibu, di atas itu ada kedip-kedip kursor. Ya,
boleh namanya singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Misalkan kalau saya tulisnya adalah Iva. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu jangan mulai punya saya ya. Iva atau jangan saya dong, dikasih nama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Terus klik di bawahnya. Nah, ini di bawah tanda ini diklik di sini. Ya, diklik terus ditulis. Alasannya apa Bapak Ibu? Misalkan tadi ya, saya membuka tangan karena saya ingin agar teman saya bla 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 bla. Teman saya tahu, teman saya respon, teman saya apa gitu. Silahkan. Belum dikirim, sudah dikirim. Oke, tunggu dulu ya. Gimana Pak? Oh iya, Bu Martuti muncul sebentar, saya refresh dulu ya. Ya karena saya masih ini ya, saya klik ini. Nah, sebentar ya, ini masih dalam proses loading. Nah, ini namanya Padlet Bapak Ibu. Tinggal klik ini tadi, publikasikan. Klik publikasikan pojok kanan atas ya Bapak Ibu. Klik publikasikan pojok kanan atas. Nah, ini sudah ada Budehan yang sudah mempublikasikan. Tapi kok belum ada isinya ya Bude? Oke, ayo ya. Oh iya, berarti mungkin belum terloading ya. Oh iya, ini sudah keluar. Nah, sudah ada Bu Martuti, ada Bu Sri Haryani. Kita baca Bapak Ibu. Untuk Bu Haryani, saya membuka agar semua tahu isi genggaman saya. Biasa ya, ini berarti Bu Hari itu suka berbagi. Kemudian kan Bu Martuti, saya akan membuka kepada tangan jika hanya jelas argumen dan sangat krusial. Misalnya, sangat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menolong orang lain. Luar biasa. Ini juga berarti perilaku preventif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain monggo silahkan. Iya, diklik publish Pak. Pojok kanan atas. Kira-kira kalau anak-anak dikasih yang seperti ini menyenangkan nggak ya di kelas? Bisa ya kayaknya ya. Bapak Ibu boleh nih pakai, nanti saya ajarin caranya. Atau Bapak Ibu yang lain juga sudah sering menggunakan namanya Padlet. Jadi Bapak Ibu tidak usah satu-satu ngomong gitu. Namanya Padlet ya. Oke, ada lagi Mas Banda. Ini mau nggak ini Mas Banda? Mau membuka nggak? Mau. Mau. Kenapa? Ingin berbagi informasi, curhat, perasaan. Tapi ini rahasia gitu loh. Karena saya orang yang amanah, maka dia percaya sama saya. Oh gitu, ya. Jadi Anda percaya pada teman Anda gitu ya, sehingga mau berbagi. Topik belum muncul di sini. Ini kenapa tidak membuka tangan? Apa ada sesuatu yang dirahasiakan? Penasaran? Apa ya? Siapa ini ya? Putri. Ada apa ini? Putri sukanya tutup rahasia ya. Berarti jangan salah kalau beda saya. Untuk yang akan saya buka sesuai kebutuhan. Oke, luar biasa. Oke, nanti akan tetap tersimpan Bapak Ibu, tapi sementara saya stop dulu ya. Saya stop dulu, ini kayaknya ada yang masih malu-malu tak mau ngirim. Harus tetap ngirim ya. Ini namanya posisi kontrol. Oh. Diizinkan dulu browsernya untuk mengakses Padlet ya, karena memang kadang butuh di apa namanya diizinkan. Oke, kemudian Nur siapa nih ya? Nur. Iya, saya membuka tangan. Saya karena ingin apa nih? Nggak ada. Karena ingin saling berbagi. Oke, Sugi, semangat, sukses selalu. Luar biasa, Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Semoga juga sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya close dulu. Saya akan kembali lagi ke sini untuk mengetahui selanjutnya apa yang akan terjadi gitu. Oke, ini untuk kedua dan ketiga saya tidak tampilkan, mohon maaf sekali. Baik, sekarang kita masuk ke teori kontrol atau kalau sekarang namanya adalah teori pilihan. Ya, teori pilihan yang dikembangkan oleh beliau Dr. William Glasser. Di sini pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Sepertinya ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Ya enggak? Kalau kita sudah masuk kelas, biasanya kita ingin sebenarnya pada dasarnya kita tidak ingin memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Bayangan, respon yang salah terhadap apa? Sesuatu perilaku yang benar gitu ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan adalah untuk bentuk kontrol. Jadi kita merayu, membujuk, ayo dikerjakan, ayo. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter kita. Bapak Ibu, biasanya kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, apa perkataan pertama kita apa? Jelas itu. Mengapa tidak mengerjakan tugas? Kemudian pertanyaan berikutnya apa Bapak Ibu? Keluar. Go to. Jangan dulu ya. Get out gitu ya. Keluar gitu ya. Terus kemudian apa lagi Bapak Ibu? Iya orang garapnya gitu. Besok lagi jangan diulang ya gitu ya. Besok lagi jangan diulang lagi sebulannya ya. Sebulannya itu tiba-tiba si anak ini tidak hanya sekali itu. Wes dikon nurunkan cane. Biasanya beneran Bapak Ibu di ruang guru begitu ya. Wes guru kon nurunkan cane lancar. Kok ya orang gelem. Dan itu biasanya terucap dari lisan kita di depan kelas, di depan teman-temannya yang lain. Itu enggak Bapak Ibu? Iya. Biasanya seperti itu. Kemudian dikritik, kamu itu loh, wes cah gede, gur anak tunggal gara PR ora iso. Gitu ya. Gur menurunkan cane. Iya kan? Nah kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk ya memaksa sehingga kita kemudian kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak benar Bapak Ibu. Kemudian, nah maka ada stimulus respon yang mau kita rubah Bapak Ibu. Dari pandangan kita bahwa kebutuhan kita sama, kita rubah menjadi kebutuhan kita itu berbeda. Bapak itu juga harus paham gitu ya. Tidak hanya sekedar yang penting kowe ngarep tugas ning aku, mbok sak karepmu begitu ya. Tapi kita juga harus memahami anak itu dalam kondisi seperti apa. Jangan-jangan di rumah itu udah harus ngurusi adiknya, ibu yang sakit, gitu ya, orang tuanya tidak mendukung karena harus bekerja penuh di luar dan sebagainya. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama gitu ya. Padahal seharusnya kalau teori kontrol itu adalah orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Bapak Ibu bisa melihat dari sudut pandang di sini saja ketika melihat kamar mandi di sebelah sana, pasti orang itu persepsi di dalam otaknya berbeda-beda. Kamar mandinya di sana itu gelap, kotor gitu ya. Tapi ada yang berpandangan bahwa di sana adalah tempat yang nyaman untuk nongkrong, ya nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Pandangan kita di sana kotor, tempatnya sangat bau, tapi pandangan anak-anak kita di sana adalah tempat nyaman untuk bisa merokok, ya kan? Menyelesaikan kebutuhannya. Nah, menarik nggak nih Bapak Ibu sebenarnya? Menarik ya? Iya betul sekali. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Itu ternyata tidak sesuai Bapak Ibu. Yang benar adalah bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunianya. Jadi kita tidak harus memaksa mereka untuk masuk ke dalam pandangan kita. Kita pahami dulu. Dan selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau dalam teori kontrol itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia melakukan kesalahan pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Bisa jadi karena dia malu, bisa jadi karena dia memang nggak bisa, nggak ada yang menunggunya di rumah dan sebagainya. Ini sepertinya harus saya potong di sini karena ini teman-teman saya sudah berikutnya akan menyampaikan hal yang lain. Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, saya baru hanya sampai disiplin positif. Nanti ada 3 motivasi manusia yang akan disampaikan selanjutnya oleh Ibunda Duyanti dan juga Bu Martuti. Nah, ini ya, banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu, hukuman, kemudian ada, nah ini ya, yang penting saja saya sampaikan, ada 3 motivasi Bapak Ibu. Ketika kita bertemu dengan anak, motivasi pertama adalah dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, wedi, karena takut, konek diloke, konek didukani. Motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Biasa kan ya Bapak Ibu di kelas biasanya, ayo sopo sing gelem maju, kok tak tambahin ijine. Ada? Iya. Kemudian nanti sing dapat nilai terbagus akan saya beri hadiah. Hadiahnya kadang apa gitu ya? Betul sekali. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau Bapak Ibu melihat 3 ini, mana yang harusnya kita kuatkan Bapak Ibu? Pertama karena takut
dihukum, yang kedua karena ada iming-iming imbalan hadiah, yang ketiga karena ada motivasi dari dalam diri. Semua sepakat ketiga? Betul sekali, ketiga Bapak Ibu. Tapi itu tidak mudah, tidak semudah kita mau balik telapak tangan. Berat Bapak Ibu. Ya berat Bapak Ibu, dan ini nanti akan diuraikan oleh ibu-ibu yang lain. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, saya ingin satu dulu untuk ice breaking. Bapak Ibu bisa cepetan sebentar. Cepetan sebentar, itu berdiri sebentar ya Bapak Ibu. Masih hafal lagu Naik Delman? Masih. Ini mantan TK semua ya. Naik Delman istimewa di muka gitu ya. Oke Bapak Ibu nanti pakai gerakan, tidak cuma nyanyi. Gerakannya adalah pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Oke, stop saja. Kita jangan duduk dulu, tadi baru latihan ya. Baru latihan, saya akan lihat dari atas. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ingat gerakannya? Enggak. Oh, lagi ke atas. Aduh, saya tuh benteng ya. Oke, 1, 2, 3. Istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada ya, bergerak kan ini tidak hanya kami yang bergerak, jadi bergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu apa namanya? Icon dari salah satu penggerak. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyerahkan langkah-langkahnya kepada siswa, hanya saja kalau ada kekeliruan maka kita harus meluruskannya. Mungkin demikian jawaban saya. Pak Mursidi bagaimana? Apa ada feedback Pak Mursidi? Sangat kuat. Luar biasa. Cukup ya Bapak Ibu, ada lagi? Berapa tadi ya? Bisa rumah, nanti dulu ya bisa. Pernah mau tanya sama siapa ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi, yaitu keyakinan kelas. Tetapi boleh dijawab oleh Pak Hidayat. Nah, tadi disampaikan contoh-contoh keyakinan kelas itu dalam contoh tadi disampaikan baik oleh Ibu Dwi maupun oleh Bu Atuti itu satu kelas. Jadi sebuah kelas. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana prosedur atau proses pembuatan keyakinan kelas tadi? Siapakah yang terlibat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penegasan saja. Itu artinya apakah setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas sendiri-sendiri sehingga nanti bisa berbeda dengan kelas yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kenyataan bahwa setiap kelas itu diajar oleh banyak guru. Nah, apakah nanti setiap guru itu terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas bersama siswa yang ada di dalam kelas itu? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bu No. Pertanyaan yang sangat komplit sekali. Yang jelas paling utama yang terlibat untuk keyakinan kelas itu adalah wali kelas, Ibu. Kemudian yang kedua warga kelas, jadi peserta didik di kelas tersebut itu yang terlibat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tadi untuk guru mata pelajaran ya Ibu. Untuk guru mata pelajaran kalau kita tidak menjadi wali kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas tapi untuk mata pelajaran kita itu ya. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati pada waktu pelajaran kita, misalnya bisa jujur waktu ulangan dan lain sebagainya. Itu kemudian tadi ada satu lagi, setiap kelas harus berbeda, tapi sama juga boleh, tergantung kondisi anak di kelas tersebut ya. Jadi kan setiap kelas itu kondisi anaknya berbeda-beda. Nah dari situ kita buat keyakinan kelas yang
tidak sama juga, tergantung kondisi di kelasnya. Ya. Itu Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan sebenarnya untuk Bu Iva dan Bu Martubi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Iva tentang kenapa anak kamu tidak mau mengerjakan tugas. Kemudian ujung-ujungnya menyalinlah punyanya temanmu biar nilainya ada. Itu kita rasakan semua ya. Ini mohon penjelasannya karena apalagi sudah. Karena saya pelakunya. Ya sudah. Semua sudah habis ulangan semester. Sudah habis ulangan semester. Kok anak ini nilainya nggak ada? Terpaksa kita yang guru mata pelajaran kamu menyalin aja punyanya temanmu biar nilaimu tuh ada. Daripada nanti nilaimu kosong dan dari kurikulum mencantumkan angka 70. Itu pertanyaan yang pertama itu mohon solusinya itu gimana karena bukan seperti guru yang lain. Saya juga merasakan seperti itu karena anak-anak kita kan pada umumnya heterogen. Kemudian berkaitan dengan punyanya Bu Martuti tentang kasus seperti ini, bagaimana caranya sih kita bisa menstabilkan identitas anak tersebut biar sama dengan temannya yang lain. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi seperti itu kan berarti dia salah. Dia tidak mau mengerjakan seperti temannya yang lain supaya sebelum akhir semester itu nilainya udah ada. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Itu aja. Mohon penjelasannya untuk berdua. Baik, panjang sekali ya. Terima kasih Bu Salma. Kayaknya ini sangat menarik gara-gara tadi saya pantik gitu ya. Kasusnya dimunculkan. Baik Bapak Ibu semuanya untuk yang Oke, usulan saya jawab dulu ya Bapak ya. Saya jawab dulu nanti bisa ditambahkan. Baik, untuk kasus yang seperti ini memang sekali lagi membudayakan positif itu tidak bisa langsung di akhir Bapak Ibu. Jadi melakukannya itu dari awal. Dimulai dari keyakinan kelas tadi. Setelah itu anak dibawa untuk menyadari, oh ternyata efeknya nanti akan seperti ini. Jadi ada konsekuensi logis, di mana konsekuensi itu buah dari sesuatu yang sebelumnya itu sudah direncanakan. Beda dengan hukuman Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya eksidental, tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi itu sebelumnya mereka sudah tahu, ada keyakinan yang harus dilakukan. Makanya kalau kemudian di akhir ya sudah kamu begini-begini, mungkin untuk waktu yang sudah berlalu tidak perlulah kita tengok berulang-ulang gitu ya, cukup sebagai sebuah pembelajaran. Maka dari sini Bapak Ibu perlu penso bagaimana sih sikap anak-anak saya di kelas. Seperti Pak Heri dulu pernah mengatakan bahwa diferensiasi Bapak Ibu, tidak bisa kita menyamakan satu anak jebret harus semuanya tuntas dalam KD kita, nggak bisa. Ya sudah terima apa adanya. Ya, Bapak Ibu jadi slow down gitu ya, jadi sedikit menurunkan grade kita untuk anak-anak yang dalam tanda petik mereka punya karakter yang berbeda. Jadinya mungkin si anak ini memang gak enjoy bener dengan matematika. Jadi jangan sampai kemudian kamu harus bisa, awas, gak bisa, awas. Gitu ya, nggak bisa naik kelas, jangan seperti itu karena terutama di kurikulum yang baru itu kita tidak dituntut untuk menuntaskan, tidak dituntut apa Bapak Ibu? Menuntaskan, tapi apa Bapak Ibu? Mencapai, pencapaian. Ya sudah capainya sampai seperti itu, tidak perlu kemudian kita harus mendikte mereka menghabiskan materi sebanyak itu. Kita bisa bayangkan dengan usia-usia anak yang dalam satu kelas aja berbeda, itu pasti volume otaknya juga berbeda. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka di akhir pembelajaran, di akhir ujian sekolah, ujian akhir semester kok ada yang sampai tidak selesai pekerjaannya, ya sudah. Kita sedikit memaafkan kemudian melakukan tindakan restitusi. Menyadarkan mereka, memberi motivasi dari dalam sehingga mereka bisa tidak melakukannya pada kejadian atau semester berikutnya. Begitu, Bu Salma mungkin sudah setuju ya? Sekarang namanya nanti bisa kita ubah, bukan tata tertib lagi. Tata tertib itu nanti merupakan kesepakatan kita semua. Kita berinteraksi di lembaga pendidikan yang namanya SMA Negeri 1 Banyudolo, maka tidak akan lepas dari yang
namanya dulu tata tertib sekolah. Di sana ada tata tertib Bapak Ibu guru karyawan dan juga tata tertib dari siswa. Bermula dari kesepakatan kita bersama, tujuan kita bersama berinteraksi di sini antara tenaga pendidik ke pendidikan dan siswa harus kita sadari bersama tujuannya apa. Dari situ nanti terbentuklah atau masukan dari kita semuanya, Anda sebagai siswa dan Bapak Ibu guru, dan tidak lepas dari tujuan dari pemerintah adanya lembaga pendidikan SMA 1 Budi 1 Bayi Turun ini untuk apa? Terapannya nanti pada tiap-tiap kelas harus menyadari bahwa Anda semuanya ke sekolah ini itu tujuannya apa, yang Anda inginkan apa, kemudian perilaku setiap hari harus bagaimana, sebaiknya apa, semua dilihat dari segi nilai positifnya. Sehingga sedikit tadi pada waktu sudah jam 7 sudah berbunyi, Bapak Guru sudah menyampaikan pada kalian semuanya, sudah berbunyi monggo upacara semuanya. Saya lihat dari CCTV itu semuanya belum ada yang berinteraksi, mungkin pura-pura tidak mendengar. Dan harapannya kalau sudah menerapkan dan sudah memahami daripada disiplin positif sekolah, itu tahu saat ini jam berapa, harus apa, mau apa, dan mengatur dirinya saya harus bagaimana. Ini harapannya. Ini tolong nanti diberikan ataupun Anda lakukan dalam diri Anda masing-masing, merupakan perubahan daripada perilaku Anda yang mungkin pada tahun yang lama 2022 itu tidak pas, dan marilah pada tahun 2023 ini kita mulai sesuatu tindakan dan pemikiran pembiasaan yang baru. Ini harapannya. Sehingga benak saya sejak saya sebagai guru hampir 29-30 tahun, kesadaran siswa pada saat upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kami selaku sekolah SMA 1 Bayi Turun memberikan apresiasi kepada calon guru penggerak angkatan yang ke-7, sehingga pelaksanaan budaya positif di sekolah SMA 1 Bayi Turun ini dalam keadaan yang sangat baik. Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya guru penggerak dari angkatan ini, penerapan daripada budaya positif untuk anak-anak kami di SMA 1 Bayi Turun sangat baik. Dari tiap-tiap kelas itu sudah terjadi keyakinan kesepakatan untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif yang berada di kelas, sehingga anak-anak tiap-tiap kelas sudah membentuk suatu keyakinan untuk dijadikan suatu budaya dalam satu kelas, dan di sana terbentuklah suatu slogan atau semboyan yang merupakan budaya positif yang diyakini pada tiap-tiap kelas dan dikemas dalam bentuk MMT, ada yang bentuk ditulis di dalam bentuk background ataupun dengan yang lain. Harapan kami dengan budaya positif pada saat ini nanti dapat dikembangkan meluas dalam lingkup tidak hanya tiap kelas, tapi nanti kesepakatan dalam satu sekolahan, sehingga terbentuklah suatu keyakinan budaya positif dalam satu sekolah yang endingnya nanti akan menghilangkan daripada budaya-budaya negatif yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga anak-anak kita generasi penerus yang akan datang itu selalu berpikir yang positif untuk perkembangan daripada dirinya dan untuk menumpuk daripada calon-calon pemimpin bangsa di negara kita yang nantinya akan memimpin pengganti dan memimpin daripada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, perkenalkan saya adalah Bana Agung Daroja. Saya teman sejawat dari Ibu Ernawati Arifah. Ibu Ifah ini merupakan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Baiklah, sahabat semuanya, setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Ifah berkaitan dengan budaya positif yang berisikan dengan keyakinan-keyakinan kelas, seakan-akan saya mendapatkan ces ilmu, sehingga kekuatan keilmuan saya bertambah setelah saya memahami budaya positif. Dulu saya sudah memahami ini, tapi semakin kuat setelah saya mendapatkan penjelasan dari Pak. Tambah ilmu nggak masalah, tambah kuat lebih baik. Berikutnya adalah setelah saya pantau ketika beliau melakukan pembelajaran di kelas, beliau menerapkan budaya positif juga, keyakinan kelas,
berisikan tentang nilai-nilai kebajikan, dan beliau menunjukkan itu dan beliau merealisasikan, mengimplementasikan dengan sangat jelas sekali, lugas, mudah, dan bisa diterima oleh anak-anak, sehingga dapat menambah karakter anak-anak peserta didik kami yang baik menjadi lebih baik kembali. Intinya adalah Bu Ipa dalam menyampaikan atau mengimplementasikan budaya positif, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan sudah on the track. Semangat buat Bu Ipa, karena Bu Ipa telah menginspirasi guru-guru yang lain dan semoga selalu menginspirasi tanpa henti. Saya, Mas Bana, mengucapkan terima kasih buat Bu Ipa yang telah memperdalam wawasan saya. Cukup sekian, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, baru ada satu. Untuk pembelajaran ke depan, menyarankan menambah contoh-contoh soal agar ketika mengerjakan tugas terasa mudah dan tidak kesulitan. Oke, boleh. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu. Nah, itulah yang bertambah dari tahun ke tahun, budaya negatif itu ada. Dan pada saat ini, pada pelaksanaan kurikulum merdeka ini, yang diawali dari Bapak Ibu Guru dari Ibu Penggerak, itu dari pemerintah mengatakan untuk menghapus budaya-budaya negatif itu digantikan budaya-budaya positif. Dimulai dari kita semuanya, kita yakin bahwa semua budaya-budaya yang positif itu berdampak pada Anda semuanya, dan itu nanti menjadi pembiasaan. Dari pembiasaan itu menjadi budaya yang berada di lingkungannya, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan atau di keluarga, ataupun maupun di masyarakat lingkup. Kalian bisa menyampaikan pendapat kalau Lewat link ya. kalau yang agak jadul itu kan pakai kertas, pakai apa itu yang ditempel post-it itu. Ya, Nah, ini agak modern ya, menggunakan Padlet namanya. Apa ada yang sudah pernah menggunakan Padlet? Jadi nanti kalian saya kirim link, saya kirimkan ke siapa itu Azira ya. Ya, Mbak Dan Azira nanti kita tolong di share di konten di kita. MPK dan proses ya. Ya, ini yang membuat tadi saya hanya mengenai saja. Iya, mungkin anak-anak sebelum menuliskan apa namanya kesepakatannya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sudah paham dengan apa yang kami maksud? Sudah ya? Tadi boleh dong, kalau tadi ada tentang 5S tadi ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun itu jadi satu aja kan? Jadi tidak terlalu panjang. Budaya apa namanya, keyakinannya salah satu misalkan. Budaya 5S, gitu ya. Terus atau budaya, kalau ada juga ya tentang R, rapi, terus kemudian resik, rawat, apa lagi ya? Jadi kalau lihat di sekeliling kelasnya ada sampah satu, apa namanya, permen itu ya, bungkus permen atau tempat minum diambil gitu ya, masukkan ke Satu orang pasti berapa dulu? Dua. Terima kasih Bu Martuti dan juga Bu Dwi sudah memberikan penjelasan banyak sekali, dan kita sudah menemukan banyak keyakinan yang tadi kalian tulis, dan besar sekali harapan kami kalian adalah tonggak-tonggak seperti yang kami katakan di awal. Kalian ini adalah sebagai satu garda depan ya, ketika keyakinan ini nanti berhasil kita dapatkan, sehingga apapun yang terjadi di kelas kalian punya tanggung jawab besar untuk mensukseskannya, di mana kesuksesan itu tentunya akan membuahkan hasil. Tidak usah khawatir ketika
kemudian tugas itu kok ternyata tidak ringan, kok ternyata tidak berhasil. Guru sudah tak suruh membuat tempatnya, tapi malah saya ngomong kok malah dibalik gitu. Tidak usah khawatir, kebaikan kita itu tidak harus dibalas saat ini. Sekarang juga itu tak penting. Kalau sekarang dibalas itu, ya itu hanya impas gitu. Kegiatannya hanya impas, Bu, istilahnya. Memang dodol ya orang ini. Tapi kalau kemudian itu berbalas nanti di akhir, gitu ya, walau kapan yang terjadi, nah itu baru keuntungan yang luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman semuanya. Kita cukupkan untuk kegiatan hari ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, kami selaku guru pembimbing keyakinan kelas dari guru calon guru penggerak angkatan 7, mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnia Sudiya Darmiati dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Isnandi Kusmawati dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Thais Bayu Dimafianti dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Fitri Zahwa Isnandi dari kelas 11 IPA 1. Senang karena penting. Dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Karena itu merupakan keyakinan sendiri-sendiri dari setiap siswa dan dirangkum menjadi keyakinan kelas. Dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi terhadap profil pelajar.